إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga shalawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab yaitu sholatul jenazah, itu sholat jenazah. Sekarang poinnya adalah sholatul alal kafir, yaitu menyolati jenazah kafir. Ini pada bab yaitu menyolati jenazah kafir, seperti itu. Maka sebelum kita berbicara masalah jauh terkait masalah ini, maka kita pahami dulu apa yang disebut dengan kafir. Kalau suatu saat panjenengan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Orang kafir itu kan satu diantaranya jelas lah, kalau duduk permasalahan mereka notabene bukan muslim atau non muslim, ya itu jelas. Yang jadi permasalahan kadang-kadang kan dia mengaku muslim, lahir dalam kondisi lingkungan muslim, keluarga muslim, tapi kemudian tidak menjalankan sebagai kewajiban sebagai seorang muslim. Ini yang kadang-kadang membuat kita dihadapkan pada permasalahan ini pada bilangan hari-hari kita tatkala dan kita menghadiri acara pemakaman jenazah. Maka di sini landasan hukum dasarnya yang pertama, la yajuzu lil muslim, tidak boleh, hukumnya tidak boleh, yaitu lil muslim untuk tiap-tiap orang Islam, ayyusalliya, menyolati, ngalal kafir, atas jenazah kafir. Kalau satu saat kemudian menyolati jenazah yang notabene non muslim, jelas mungkin lah, kan jarang lah kita mendapati yang seperti itu. Tapi notabene jika kemudian dia kafir tapi dihukumi karena syariat Islam, ini yang kadang-kadang kita sering mendapati hal yang seperti itu. Maka kafir, kalau kemudian menurut pembahasan di kitab, kafir itu maknanya adalah tertutup. Jadi jenenge kafir artinya tertutup. Maksud tertutup di sini adalah tertutup dari hidayah Islam. Jadi tertutup dari hidayah Islam. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, di sana Allah berfirman ayat 6 dan ayat 7 menyebutkan, innal ladzina kafaru sawa'un, sesungguhnya orang-orang kafir itu semuanya sama. Berarti di situ menunjukkan semua orang kalau dikatakan atau dihukumi kafir itu sama, baik kemudian kafir di masa jahiliyah ataupun kafir setelahnya, sama. Ciri-cirinya
Ini ciri-cirinya. A'an tahu apabila kemudian engkau memberi nasihat kepada mereka atau tidak memberi nasihat, mereka tetap tidak mau beriman. Jadi di situ kan ada ciri ya, ciri orang kafir pada ayat itu adalah dinasihati ataupun tidak dinasihati tetap tidak beriman. Sing jadi pertanyaan mendi, nah terus sing dimaksud beriman kayak apa? Karena ini muncul pertanyaan seperti itu ya. Dan kita tahu sudah dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebetulnya itu sudah diatur lah. Sing jenenge wong beriman kan ngucap nganggo lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Berarti kalau suatu saat ada orang berkata aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tapi tidak membuktikan dengan perbuatan, itu orang beriman. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada sebagian manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tetapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka adalah imannya hanya sebatas lisan sampai di hati, tidak pernah dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Kalau duduk permasalahan seperti ini menjadi jelas. Sikini ana wong Islam, tapi terus kemudian dia meninggalkan sholat. Dihukumi muslim apa dihukumi apa? Suatu saat dia meninggal dalam keadaan mutlak meninggalkan sholat, kita boleh menyolati enggak? Iya kan ya? Kan jadi hukumnya seperti itu permasalahan. Dan kita tahu dalam hadis Rasulullah yang jumlahnya sangat banyak yang menyebutkan letak perbedaan kafir, muslim, kemudian musyrik itu pada posisi meninggalkan sholat. Cukup jelas itu. Artinya kalau suatu saat kemudian kita katakan simpelnya, wong muslim ya sholat, nek wong udah muslim atau wong musyrik ya ora sholat. Kan seperti itu ya. Bahkan min aksari ashabi Rasulullah, banyak dari kalangan sahabat Rasulullah, dia menganggap perbuatan yang paling banyak menyebabkan kekufuran adalah yaitu meninggalkan sholat. Kok satu saat jenengan ditakoni, tentu sampai orang nyolati kayak gue, jenengan jelaskan seperti itu. Dalil Al-Qurannya apa? Dalil Al-Qurannya adalah yaitu suratnya surat ini, surat apa ya, atau ubah kalau tidak salah. Kalau soalnya nang kitab ini tidak dituliskan surat apa, kemudian tidak ditulis ayatnya, tapi nanti saya carikan. Insya Allah surat At-Taubah bunyinya seperti ini. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Kalimatnya seperti itu. Jangan sekali-kali kamu menyolati atau berdiri sholat ala ahadin atas seorang dari mereka yang dimana dia mati dalam keadaan kafir selama-lamanya. Bahkan ayat Al-Qurannya cukup tegas, surat At-Taubah. Cuma ayatnya saya lupa ayat berapa, kalau tidak salah ayat 84 kalau tidak salah. Di sana Allah berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi, dan jangan sekali-kali kemudian engkau berdiri di sisi kuburnya atau di atas kuburnya, karena mereka itu adalah orang yang kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Sampai kita berdiri di atas kuburnya saja tidak boleh ya, sampai seperti itu coba. Ini kan kalimat yang tegas dari Al-Quran. Yang muncul satu pertanyaan, ayat ini kan cukup menjelaskan kepada kita yang dimana mereka oleh Al-Quran dilarang untuk disolati, bahkan kita dilarang untuk berdiri. Mereka adalah kafaru billahi wa rasulih, kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya. Yang namanya ingkar atau kafir adalah tertutup mata hatinya dari agama Allah dan dari petunjuk Rasulullah.
pengakuan di lisan, pengakuan di hati tidak begitu dianggap kalau tidak dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Ini sudah menjadi landasan dasar yang mendasari keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud dengan ngesuk memurni takziah seperti itu. Berarti dewek tujuannya yang mau takziah nang kono mengingat-ingat mati. Sampai aja medino lagi. Iya, ora sholat jadi disolati. Kan seperti itu ya. Karena cukup jelas seperti itu. Bahkan di ayat yang lain ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru, mereka mendoakan lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, walau kanu, sekalipun mereka itu adalah ulil qurba, kaum kerabat, sekalipun mereka adalah kaum kerabat. Kalimatnya seperti itu. Membati, dari sesudah ma, apa saja tabayana, telah jelas lahum, bagi mereka, annahum, sesungguhnya mereka ashabul jahim, penduduk neraka jahanam. Ayat ini turun berkenaan dengan kematian pamannya Nabi Abu Thalib. Ayat ini kan berkenaan dengan pamannya Nabi Abu Thalib. Tatkala Rasulullah kemudian mendengar berita sakaratul maut Abu Thalib, Rasulullah kemudian bertandang, kemudian melihat dan menjenguk pamannya itu yang dicintainya. Begitu sampai di sana ternyata sudah ada pamannya yang lain, yaitu Abu Lahab dan seorang lagi tokoh Quraisy. Jadi mengkana wis anak tokoh Quraisy dan sekaligus pamannya yang lain, yaitu Abu Lahab. Karena didorong oleh rasa kasihan, rasa cinta, rasa sayang, maklumlah pamannya kan seumur hidup, harta bendanya, tenaganya dipergunakan untuk membela Nabi, untuk memfasilitasi dakwah Rasulullah pada saat itu. Coba bayanglah, tenaganya, harta bendanya, dan yang lain-lain dipergunakan oleh pamannya Nabi gombelani Rasulullah SAW pada saat itu. Sampai-sampai kan kita mengetahui bahwa pamannya Rasulullah Abu Thalib adalah yang ngurusi atau ngedekna Rasulullah. Bahkan saking emannya kan, karena didorong rasa cinta, rasa sayangnya, Rasulullah kemudian berdiri, kemudian duduk di sisi kepala Abu Thalib, kemudian berkata, ya ammi, katanya, wahai paman, kul la ilaha illallah wa anni rasulillah wa anni rasulullah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, dan sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kemudian Rasulullah berkata seperti itu, pamannya yang lain berkata kepada Abu Thalib, Abu Lahab, ya Abu Thalib, katanya, wahai Abu Thalib, apakah kemudian kau hendak mengikuti Muhammad? Apakah kemudian kau hendak meninggal agama nenek moyangmu? Kemudian oleh Rasulullah dibilani maning. Ini menjadi landasan dasar. Kalau suatu saat kemudian kita menalkin, jangan ada yang mengganggu. Sampai yang nalkin la ilaha illallah, ajane sing maca Al-Qur'an, ajane sing dikiran, ajane sing ganggu. Karena butuh sesuatu yang fokus. La ilaha illallah dulu, biarkan sejenak lebih dahulu. Aja malah bojone anaknya kumpul nang kono, nyekeli sikile, nyekeli dadane kambi nangis. Ngambil ngundangin mas, urung ya, sekalipun wis ninggal 4 bulan setengah tahun udah wis bojo mami. Ya lagi ya. Oh ya. Dititeni ke mas. Dititeni kayak. Orang jene sampean. Apa monggo ayem. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya
Sampai akhirnya tatkala kemudian beliau Abu Thalib tatkala kemudian meninggal dalam posisinya menghadapkan wajahnya ke pamannya yang lain, bukan menghadap ke Rasulullah. Sampai pamannya meninggal ya dalam posisinya menghadap ke Abu Lahab. Maka kemudian Rasulullah didorong rasa cinta, didorong rasa yang sangat sayang kepada pamannya itu yang selama ini kemudian membesarkannya, mengurusinya sampai besar, sampai menjaga dakwah beliau. Akhirnya Rasulullah berjanji hendak mendoakan kepada Abu Thalib. Tapi begitu kemudian dia hendak mendoakan Abu Thalib pamannya itu yang telah meninggal, turun firman Allah ayat ini. Maka lin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas untuk orang beriman, untuk nabi, ayyastaghfiru, mereka mendoakan orang-orang musyrik sekalipun mereka adalah kaum terbat yang terlalu amat disayangi. Setelah jelas dari mereka semuanya itu adalah golongan penduduk neraka jahim. Tetapi sekalipun demikian, Allah tetap maha pengampun, Allah tetap maha penyayang, karena doanya Nabi dan Nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Maka syafaat yang berlaku untuk orang kafir hanya satu tok. Syafaat Nabi untuk orang kafir berlaku hanya kepada Abu Thalib. Bentuk syafaatnya adalah Abu Thalib diringankan siksanya. Oleh karena itulah ada hadis Nabi yang menyebutkan ahwanu min ahlin nar nadaban. Siksa yang paling ringan dari penduduk neraka adalah tatkala dia menggunakan terompah atau sandal dari neraka, lantas kemudian isi kepalanya mendidih. Siksa yang paling ringan karena mendapatkan syafaat dari Nabi. Berarti syafaat go wong kafir wis berlaku, go Abu Thalib seliane wis ora ulin daftar, wis tutup pendaftarannya, wis go Abu Thalib tok kenek nang penjelasan kitab. Masya Allah ya. Nah ini kan menjadi landasan dasar. Sekalipun dia kaum berapa, keluarga, kalau memang nyata-nyata terbukti dia jatuh ke dalam hukum menurut tinjauan syariat Islam, dia bukan orang beriman, dia bukan orang muslim karena dia jatuh kena hukum melanggar yang dimana akhirnya kemudian dia ruju minal millah, dia keluar dari agama Islam, maka dia dihitung sebagai jenazah atau orang yang mati dalam keadaan kafir secara dohir, secara syariat. Ada kondisi Allah, wallahu. Cuma dalam hitungan syariatnya seperti itu. Mbok suatu saat jenengan ditakuni seperti itu. Dan dari riwayat yang lain juga ayat seterusnya menyebutkan pula makana istighfar Ibrahim li abihi. Tidaklah ada istighfar Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Ibrahim bapaknya kan Azar. Ini nang tafsir, sekalipun ada penafsiran yang menyebutkan Azar itu pamannya, sebagian menyebutkan itu adalah bapaknya. Kalau menurut riwayat Azar ini kan bapaknya Ibrahim bakul berhala. Iya. Nah, ada tidaklah istighfar Nabi Ibrahim kepada ayahnya kecuali itu hanyalah sebagai janji darinya, yang dimana dia berjanji kepadanya, dan sebagai bentuk yaitu jiwa yang lemah lembut Nabi Ibrahim kepadanya. Falamma tabayyana, maka tatkala bapaknya keadaannya telah jelas, maka sesungguhnya dia adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Maksud dari Nabi Ibrahim berlepas diri atau kondisinya telah jelas, dia mati dalam keadaan kafir.